Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Nur Aini selaku dosen mata kuliah akuntansi manajerial dan teman-teman yang berbahagia. Langsung saja, adapun materi yang akan kami bahas di sini yaitu mengenai analisa laporan laba rugi. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan para rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri, Solihatul Jannah sebagai moderator, Atikatul Maula Al-Fariha sebagai pemateri yang pertama, Syarifatul Jannah sebagai pemateri yang kedua, Nuzulur Rahmah sebagai pemateri yang ketiga, dan Muhammad Hussein Abdillah sebagai pemateri yang keempat, dan terakhir Ahmad Hozi sebagai pemateri yang kelima. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk para pemateri dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atikatul Maula Al-Fariha dari kelas 3A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keterbatasan laba dan rugi. Keterbatasan analisis laporan keuangan memperhatikan keterbatasan laporan seperti yang pertama, laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah terjadi. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat lagi dianggap sebagai laporan mengenai keadaan saat ini. Yang kedua, laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Yang terakhir yaitu laporan keuangan disusun menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Jannah. Saya dari kelas 3A. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai laporan keuangan dalam bentuk komparatif dan common size. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai metode komparatif. Metode ini biasanya digunakan dalam bentuk angka-angka dalam laporan keuangan. Adapun angka-angka tersebut membandingkan dengan angka-angka yang ada di laporan keuangan tahun sebelumnya. Dengan cara lain, Anda dapat membandingkan masing-masing pos laporan keuangan yang relevan atau signifikan, sehingga metode ini juga dikenal sebagai metode analisis rasio. Oke, yang kedua yaitu metode common size financial statement. Metode ini merupakan metode analisis laporan keuangan yang dijadikan dalam bentuk presentasi. Adapun presentasi yang dibuat biasanya berkaitan dengan jumlah nilai yang penting, seperti aset pada neraca dan laporan keuangan laba rugi perusahaan. Metode ini menganalisis neraca dan laporan laba rugi dengan menggunakan presentase, serta semua akun dalam laporan laba rugi dinyatakan sebagai presentase penjualan, dan semua akun neraca dinyatakan sebagai presentase dari total aset. Jadi, laporan analisis common size adalah analisis yang membandingkan pos-pos laporan keuangan dengan menggunakan presentase dalam satu periode tertentu. Laporannya biasanya mengenai laporan laba rugi dan neraca. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Rasio dasar analisa perusahaan dalam investasi saham. Net Profit Margin (NPM) atau rasio margin laba bersih adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari pendapatan yang diperoleh. Rasio ini ditunjukkan dengan satuan persen. Yang kedua, Return on Equity (ROE) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan seberapa besar ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Baik, saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu Return on Asset. Return on Asset adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan seberapa aset yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua yaitu Debt to Equity Ratio. Debt to Equity Ratio adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar utang perusahaan dibandingkan dengan ekuitas. Secara sederhana, DER dapat digunakan untuk mencermati sebagai besar utang yang dimiliki oleh perusahaan. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik,
Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang analisa rasio kreditur jangka panjang. Kreditur jangka panjang menggunakan rasio long term solvency or financial leverage ratios, atau bisa disebut rasio solvabilitas atau pengungkit. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan jangka panjang perusahaan dalam memenuhi kebutuhan atau kewajiban jangka panjangnya, terutama terhadap pinjaman jangka panjang. Pengungkit atau leverage adalah istilah yang digunakan untuk pinjaman. Selanjutnya, analisa rasio kreditor jangka pendek. Kreditor jangka pendek seperti pemasok biasanya menggunakan rasio short term solvency or liquidity ratios, atau bisa disebut rasio likuiditas. Dimaksudkan untuk menyediakan informasi mengenai tingkat likuiditas perusahaan. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar tagihan-tagihan jangka pendek tanpa mengalami masalah keuangan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itu tadi pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Yuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.